Ada seorang supervisor muda, saya tanya, ini kerjaan kenapa belum selesai? Ya, saya sudah info Pak, staffnya, tapi juga belum dikerjakan. Oke, baik, teman-teman Wadapreneur, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya, Wardika. Seperti biasanya, saya akan bicara tentang entrepreneurship dan hospitality management, ya. Jadi kali ini saya akan uh, sharing kepada adik-adik ya, manajer muda atau supervisor muda yang baru masuk di ranah middle management terutama. Sangat sering sekali saya temukan mereka mengalami kesulitan di dalam mengkomunikasikan job task mereka kepada timnya. Nah, kenapa itu terjadi? Pada dasarnya mereka yang sudah pernah di training ya, menjadi seorang supervisor atau pernah mengalami atau join ya training management development program yang saya pernah kasih sebelumnya, pasti masih ingat ya, bahwasanya untuk menjadi supervisor atau manajer yang handal, Anda harus menguasai skill ya, ya. Jadi yaitu 4 skill yang pernah saya training di manajemen development program saya. Ya, masih ingat tentunya dengan 4 skill ini. Yang pertama adalah managing area, kemudian managing profit, ya, kemudian managing people, ya. Uh, jadi keempat adalah kemampuan untuk melakukan delegating dan counseling. Ya, jadi banyak tim atau teman-teman para middle management ya mengalami yang namanya kesulitan, ya saya katakan kesulitan di sini di dalam mendelegasikan ya atau mengkonseling timnya sebenarnya. Kalau managing area ya, managing profit itu sangat mudah dipelajari ya. Jadi saya kira managing people ya, mereka bisa kok assigning people taruh di mana, kemudian ya put the right man right place. Tetapi mereka sering sekali menghadapi obstacle ya, ke apa uh, kelemahan di dalam uh, mendeliver ya task yang ada. Jadi kenapa saya bicara begitu? Saya juga pernah di level itu. That's why saya ingin men-sharingkan di sini adalah karena saya pernah mengalami sebelumnya uh, bagaimana pada saat di middle management itu saya sangat uh, apa namanya mampu memberikan job assignment ya, atau melakukan inspeksi ya, inspeksi ke area, kemudian membuatkan job list ya, ya sesuai dengan departemennya masing-masing. Kemudian saya membuatkannya, menjadikannya action plan, kemudian menjadikannya kalender gitu kan ya. Kalender activity itu, wah itu saya kira everybody can do ya. Dan pada saat itu ya saya tinggal berikan mereka ya. Ini cerita pada saat saya jadi supervisor ya, pertama kali menjadi supervisor. Jadi saya kesalahannya pada saat itu adalah saya mengukur ya, saya mengukur kemampuan saya dengan kemampuan mereka. Jadi itu kesalahan pertama saya. Jadi
saya berpikir apa yang saya pikirkan mereka juga memikirkan. Jadi saya tinggal brief sebentar, kemudian uh, berpikir mereka mengerti dan melakukannya. Ternyata setelah saya berikan tugas, uh, ketika saya tanya mereka ada yang belum mengerjakan, ada akhirnya bilang uh, bagaimana caranya mengerjakan tidak tahu dan sebagainya. Nah, ini adalah kesalahan saya yang kedua, yaitu tidak memberikan deadline waktu itu. Ya wajar lah manajer muda yang baru dinobatkan diangkat menjadi supervisor muda, maksudnya ya baru diangkat, jadi dilihat kemampuannya mampu melead tim gitu, tetapi dalam hal ini masih ada kelemahan di dalam delegating ya, yang akhirnya setelah mengalami training yang intensif, di mana di situ adalah ada sebuah pembelajaran yang namanya delegating task gitu kan ya. Dan juga melakukan counseling kepada tim kita, sehingga apapun visi kita, kemudian apapun pekerjaan yang kita berikan bisa terselesaikan dengan baik ya. Jadi pertama, saya mengukur diri saya, kemampuan saya dengan mereka. Kemudian kedua, saya tidak memberikan deadline ya. Kemudian dan juga saya tidak menyampaikan mereka harus report kemana gitu. Mereka menunggu saya untuk ditanya. Ya akhirnya kan banyak supervisor muda yang marah-marah. Kenapa nggak di-report ya? Karena emang saya ingat sekali coach saya bilang, apapun yang terjadi ya di tim Anda itu bukan kesalahan tim Anda, itu kesalahan Anda. Jadi itu yang harus benar-benar dipahami teman-teman ya. Jadi, nah di dalam belajar delegating ini, ya gitu kan ya. Jadi yang pertama sekali di dalam membrief atau memaparkan sebuah tugas, ya. Jadi itu harus dipaparkan sedetail-detailnya, ya. Kemudian apabila perlu langsung ditunjukkan, ya, di brief gitu, langsung di lokasi, ya, brief langsung di lokasi. Jadi ndak di meja gitu. Gimana kita ngomongin sesuatu yang dikerjaan di di area, kita ngomongin di meja gitu ya. Jadi kayak kita ngomong menghayalin gunung, dia menghayalin laut gitu. Jadi karena bahasa tulis itu jarang sangat bisa mau diinterpretasikan salah, banyak bukan salah sih, banyak akhirnya timbul banyak persepsi ya, kira-kira gitu kan akhirnya. Jadi akan lebih efektif adalah kita brief, kemudian tunjukkan. Nah, setelah di briefing, kemudian tahu caranya mengerjakan, ya. Nah, ada step kedua, harus juga dilihat, di trial dulu gitu. Nah, uji mereka, bener nggak mereka mendengarkan kita tadi. Coba dikerjakan seperti yang saya katakan. Ini penting sekali. Jadi trial ya, lakukan trial. Nah, setelah mereka lakukan trial dan akhirnya di situ akan ada koreksi dari kita ya tentunya kalau ada yang belum benar ya. Nah, sekiranya sudah benar, akhirnya mereka kita konfirmasi sudah paham cara mengerjakannya gitu. Oh ya sudah Pak, oke, kalau begitu berapa lama? Nah, ketiga nih tanya nih, berapa lama Anda butuh waktu untuk mengerjakannya ya. Jadi kita buat kesepakatan berapa lama, tentukan waktu, kemudian juga tentukan how to reportnya gitu, apakah through email ya, through datang ke kantor bicara langsung, atau through WA sekarang kan gitu kan ya, atau di grup misalnya. Tentukan bahasa komunikasinya ya, jadi yang jelas gitu kan. Kemudian
Nah, tentukan waktunya tadi itu adalah hari, tanggal, jam gitu. Jangan sampai harinya nanti sampai sore sebelum pulang belum di-report ya. Di last minute mau pulang baru di-report gitu kan. Tentukan jamnya. Ini banyak sekali kesalahan yang dilakukan adik-adik para supervisor atau middle management ya. Even pun manajer pun masih banyak yang melakukan ini. Jadi mereka menentukan cuman hari ya, jamnya nggak ditentukan. Akhirnya ya terlibat emosional kan, kenapa belum di-report gitu kan ya, ketika atasannya memikirkan jam 12 harus di-report tapi mereka ya timnya memikirkan eh, jam 3 gitu kan, akhirnya nggak nyambung sama sekali ya. Jadi setelah di apa nama sepakati apa namanya kapan di-report ya, baru bisa tinggal ya kan, ditinggal. Kemudian kita tunggu report dari mereka untuk apa. Nah, ini juga yang terakhir, kita mesti evaluasi dong ya. Jadi ada banyak kesalahan dilakukan lah ketika timnya udah report done gitu ya, tinggal di oke kan saja. Tetapi uh, in the end ketika dicek kembali akhirnya ternyata masih ada yang kurang. Nah, itu kesalahan dari para supervisor muda untuk tidak evaluasi ya, cross check lagi reportnya ya. Tujuannya adalah sekaligus memperbaiki, mengkoreksi apa yang sudah dikerjakan sehingga semakin sempurna. Dan next, ketika diberikan apa namanya pekerjaan itu lagi, ya hasilnya akan pasti menjadi lebih baik. Ya, jadi itu kemampuan mendelegasikan ya. Jadi, nah gimana dengan konseling ya? Em, ini sangat sensitif sekali. Dalam konseling ini jangan sampai kita terjebak di ranah emosional. Ya, saya kasih tips kepada adik-adik. eh, Konseling yang dilakukan adalah eh, ketika pekerjaan tidak dilakukan dengan baik. Ya, bukan berarti dia malas ya, atau dia nggak melakukan pekerjaan, bukan berarti dia apa istilahnya ya, em, melanggar atau bukan ya. Jadi membangkang ya, membangkang bukan berarti begitu. Jadi perlu adanya komunikasi, berikan ranah komunikasi dengan tim untuk saling bertanya dan menjawab. Ya kan, konseling ini kan untuk mencari solusi gitu kan. Ya, konseling tujuannya adalah untuk menyamakan, boleh bisa bilang menyamakan visi gitu kan ya. Jadi bisa jadi mereka tidak melakukan gitu ketika ya mereka tidak tahu why they do that gitu kan ya. Mereka tidak tahu mengapa mereka harus lakukan itu dan untuk apa mereka lakukan itu, dan parahnya lagi bagaimana melakukannya nggak tahu kan gitu. Ya tadi udah kan di training ya bagaimana melakukannya. Yang penting adalah ketika ada tim yang melakukan kesalahan berkali-kali kemudian atau tidak mengerjakan pekerjaannya dengan baik atau bahkan tidak mengerjakan pekerjaan yang kita tugaskan, wajib dilakukan konseling. Konseling ini syaratnya dilakukan di kantor, tidak boleh di di tempat umum ya, karena bersifat personal ya. Jadi nah di situ disiapkan alat-alatnya ya, dicatat semua pertanyaan dan jawabannya untuk dalam sebuah kertas ya. Jadi ada namanya counseling form gitu kan ya, counseling form. Nanti tujuannya adalah dalam counseling ini adalah membuat sebuah kesepakatan. Jadi sebagai atasan nggak, tugasnya adalah hanya memponis aja nggak ya. banyak banyak saya lihat supervisor muda atau manajer muda ya, kerjaannya hanya memponis aja, kamu nggak bisa kerja gitu kan ya, kamu nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan ya, saya reprimand kamu gitu kan ya. Sebelum reprimand atau apa ya, lakukan yang namanya counseling ya. Sebagai atasan, sebagai pimpinan wajib bertanya, kemudian
seperti saya katakan tadi adalah dalam konseling ini kita menyatukan visi, membuat sebuah kesepakatan. Selanjutnya ya, jadi eh, apalah namanya, ketika konseling ini terjadi, hindari pertanyaan-pertanyaan yang ranah personal, saya katakan. Misalnya ketika ditanyakan kenapa kamu ndak masuk berapa hari misalnya, saya ada ini pak, bapak ibu sakit. Nah ini kan kita bisa saja memberikan sebuah empati gitu kan ya kan ya, keprihatinan. Nah, dalam pembicaraan keprihatinan akan juga dikembalikan ya, bahwasanya fungsi dia atau posisi dia juga masih sebagai karyawan yang punya tanggung jawab, ya kan, tanggung jawab sebagai di dalam pekerjaannya gitu ya. Jadi kita wajib mendengarkan gimana keluhannya dia, memberikan empati, tetapi juga dalam hal ini kita mesti mengencourage ya, atau apa namanya bahasa Indonesianya, mengencourage ya, membangkitkan semangat gitu kan ya, mereka untuk memahami posisinya juga sebagai employment gitu kan ya. Perusahaan juga wajib apa namanya, berhak meminta tanggung jawab dia sebagai employment. Bagaimana dia bisa membagi waktunya dengan sebaik-baiknya. Jadi dalam konseling itu kan dibuat kesepakatan gitu. Gimana kan misalnya selanjutnya apakah masih bisa berkomitmen ini menjadi apa tim kan gitu kan. Ya, hadir misalnya tepat waktu gitu kan, hadir apa libur, bisa lapor sama atasan kan gitu kan. Nah, dalam counseling form itu ada apa namanya, sebuah kesepakatan tertulis bahwasanya ke depan saya tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Kalau saya mengulangi, apa konsekuensinya disepakati. Misalnya apa? Saya siap diberhentikan atau saya siap diberikan reprimen gitu kan ya. Jadi enak sekali sebenarnya kalau sudah memahami ini. Nah, inilah apa sebuah secret yang tidak banyak, maaf saya katakan, supervisor muda atau middle management yang tidak mendapatkan training ini ya. Saya planning ke depan akan memberikan training online tentang bagaimana menjadi apa manajer yang apa berhasil ya dalam karir ya. Jadi akan apa namanya, berbicara tentang tadi ya, managing area, managing profit, managing people gitu kan ya. Ya, dan juga bagaimana melakukan delegating dan counseling ya kepada timnya, sehingga terciptalah sebuah tim ya yang luar biasa dengan satu visi ya, dengan tim yang terlatih gitu kan, dengan komunikasi yang baik antar antar tim dan dengan atasan juga. Ya, satu kata yang saya titip sama adik-adik gitu kan, adik yang supervisor muda, manajer muda ya. Jadi walaupun kalian itu atasan gitu, jadi uh, never treat gitu kan, never treat ya apa tim Anda gitu kan ya, ya menjadi pesuruh gitu kan. Jangan ya. Jadi jadikan mereka adalah tim, jadikan mereka adalah subjek ya, bukan objek ya, yang harus disuruh-suruh, yang harus disuruh mengerjakan ini itu ya. Jadikan mereka sebuah tim, apa satu kesatuan ya dengan uh, kalian gitu kan ya. Jadi bahasanya kita saling membutuhkan ya. Goalnya adalah kita bisa berhasil apa mencapai visi, apa visinya daripada organisasi tersebut ya. Jadi bahasa staff saya gitu, hindari kata-kata itu ya. Saya memang sejak saya dapat training tidak pernah saya katakan staff gitu kan, tidak pernah ya. Jadi bahkan saya selalu berkata bahwasanya siapapun yang ada di organisasi itu adalah tim ya. Tidak ada bawahan, tidak atasan, semua adalah tim ya. Jadi ini akan membuat kita menjadi apa namanya,
saling menghargai gitu kan, tidak ada di atas dan di bawah gitu. Jangan mentang-mentang jadi supervisor merasa diri sudah menjadi superior gitu kan. Saya kira tidak begitu ya. Jadi baik, itu sharing saya kali ini ya, membuka untuk adik-adik para supervisor muda dan manajer muda. Ya semoga jadi bisa menjadi inspirasi ya bagi kalian untuk memberikan pelayanan ya kepada tim ya, saya kira. Nah, ini kata-kata yang luar biasa, kita memberikan pelayanan kepada tim. Jadi sebagai pemimpin itu bukan untuk dilayani ya, kita melayani tim. Ingat itu ya. Baik, sampai jumpa di podcast saya selanjutnya ya, dengan tema yang lebih menarik lagi tentunya. Selamat sore.